Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pembina unit kreativitas mahasiswa kewirausahaan Golden Trainer Universitas Islam Malang. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Master Maba Unit UKM Kewirausahaan Golden Trainer Universitas Islam Malang, dan Ketua Umum yang saya hormati, dan juga seluruh partisipan Master Maba yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir dalam acara Master Maba UKM Golden Trainer Kewirausahaan Universitas Islam Malang tahun 2021. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam ini. Baik, hadirin yang berbahagia, saya Siti Nur Imam Yanggraini. Di sini saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsubanul Waton. Acara yang ketiga yakni sambutan, dan acara inti yakni materi entrepreneurship, dan acara pemungkas yakni penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah, Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini suaranya udah terdengar dengan jelas ya? Sudah, Kakak. Jelas, Kakak. Oke, yang saya hormati pembina UKM Kewirausahaan Golden Trainer, yang saya hormati Ketua UKM Kewirausahaan Golden Trainer, dan para peserta Master Maba yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara Master Maba pada pagi hari ini walaupun masih dalam keadaan daring tapi alhamdulillah dengan keadaan yang baik. Tak lupa salawat serta salam selalu kami curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman benderang seperti seminarnya agama Islam pada saat ini. Di sini saya mewakili dari Ketua Pelaksana ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta Master Maba yang telah memilih UKM Kewirausahaan. Padahal kita juga tahu ya, di Unisma itu ada banyak sekali UKM, tapi teman-teman memilih UKM Kewirausahaan ini merupakan suatu kekuatan tersendiri bagi kami. Semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan teman-teman mengikuti Master Maba di UKM Kewirausahaan ini bisa tercapai, dan jangan lupa tetap semangat karena masih ada beberapa rangkaian lagi yang harus kita lalui, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan semua yang diinginkan teman-teman, tujuan teman-teman bisa tercapai. Selain itu, besar harapan kita juga kalau teman-teman yang sekarang ikut jadi peserta Master Maba ini di kedepannya bisa jadi anggota UKM Kewirausahaan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kata, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni pemaparan materi oleh materi kita dengan materi entrepreneurship. Baik, sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Bisa di-share screen untuk CV-nya. Baik, mungkin langsung saja ya ke pemaparan materi oleh pemateri kita, yaitu Mas Agus Sada. Mas Agus Sada, selamat pagi. Sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi, Mbak Vivi. Mungkin boleh dimulai materinya, penyampaian materinya dalam waktu 30 menit. Dan sebelum itu kami ingatkan kepada seluruh partisipan, jangan lupa untuk meresum materinya. Baik, monggo Mas Adan. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Semoga dalam keadaan yang sehat di rumahnya masing-masing. Di sini kita berbicara santai tentang apa itu entrepreneurship. Kita saling belajar karena waktu dan umur tidak bisa menjadi tolak ukur pengetahuan seseorang. Gitu. Jadi nantinya kalau saya kurang sepakat bisa dikomentari dan sebaliknya. Oh, langsung ini nggak ada yang nampilin PPT-nya ya, Mbak Vivi? Sebentar Mas, saya tampil. Boleh dijadikan co-host saya?
Gimana Mbak Vivi? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah ditampilin. Boleh dijadikan, oh sudah. Bisa. Oke, kita mulai pembicaraan santai ini. Mohon didengarkan dengan baik, karena nanti di akhirnya disuruh meresum, dikumpulkan untuk absensi. Entrepreneurship. Lanjut di slide berikutnya, Mbak moderator. Entrepreneurship ada beberapa istilah dari seorang pakar ekonomi, tapi di sini yang saya ambil adalah yang paling banyak mendapatkan verifikasi dari masyarakat. Entrepreneurship berbicara tentang suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Ada poin-poin penting yang tersampaikan dalam suatu arti entrepreneurship, yaitu yang pertama disiplin ilmu. Apa sih disiplin ilmu? Apa yang melatar belakangi itu? Ditulis di nomor 2. Yaitu hasil dari disiplin ilmu yaitu proses sistematis penerapan kreativitas, inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Gitu. Dan banyak poin-poin penting yang memang seharusnya ada di entrepreneurship yang nanti dibahas di slide selanjutnya, yaitu bagaimana caranya seseorang dapat merumuskan masalahnya dan dapat memiliki suatu solusi yang kedepannya dapat dijadikan untuk menjadi peluang sebagai risiko yang mungkin dihadapinya. Slide selanjutnya. Oke. Objek studi kewirausahaan adalah sifat, nilai-nilai, kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam perilaku. Ada 4 kolom. Yang pertama, yaitu mempunyai kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Di dalam hidup atau di dalam berwirausaha sangat penting kalau kita merumuskan sebuah masalah apa. Bukan hanya di dalam wirausaha, di dalam apapun. Di makalah pun juga gitu. Yang paling penting rumusan masalah dan tujuannya. Apa itu? Itu yang nantinya akan menggambarkan dari isi sampai solusi dan detail pelaksanaannya. Yang pertama itu. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri. Ada beberapa aspek untuk dapat memotivasi diri sendiri. Dari lingkungan, dari orang sekitar, maupun dari ilmu pengetahuan yang pada waktu itu dia pelajari. Dan pentingnya untuk memotivasi diri adalah supaya kita tidak ada kata ragu sedikit pun dalam memulai. Meskipun banyak sekali tantangan-tantangan di poin pertama, yaitu merumuskan tujuan hidup, pasti mempunyai rumusan masalah 1, 2, 3, 4. Tapi karena kita dibekali dengan memotivasi diri sendiri, itu dapat meminimalisir kita untuk mundur dari rumusan masalah yang sudah kita terapkan. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif. Nah, kemampuan berinisiatif ini apa? Berinisiatif memunculkan suatu kreativitas. Setelah kita merumuskan suatu masalah, kita memotivasi diri untuk mencapai rumusan masalah tersebut, lah ini baru kita olah pikir kita untuk berkreatif. Seluruh manusia mempunyai kreativitas yang berbeda-beda. Ada di poin 1, di poin 2, dan sampai seterusnya. Dan kreativitas ini bisa dibentuk. Pembentukan kreativitas itu ada 3M. Nah, ada 3M. Yang pertama M, melihat, menata, meledakkan. Itu kreativitas. Yang pertama melihat, kita mengamati apa yang di sekitar kita, yang kita tulis dalam rumusan tujuan hidup tadi, apa kita amati. Kita amati, jangan hanya satu sudut pandang. Contoh, kita suka kopi, katakan. Jangan terfokus pada kopi, katakan kopi yang tanpa gula. Kita fokus itu toh. Jangan seperti itu. Jadi kita lihat semuanya.
yang kopi tanpa gula, yang Vietnam drip, yang V60, yang cappuccino, dan yang lain-lainnya. Itu kita amati seluruhnya. Setelah itu, M kedua, menata. Nah, di dalam tahapan proses menata, ini termasuk yang paling yang paling inti dalam sebuah kreativitas. Karena banyak kita mampu melihat, tapi tidak bisa menata dengan baik. Menata dalam artian, ini yang mana yang harus saya lakukan, yang mana yang harus saya tinggalkan, dan yang mana yang harus saya inovasikan. Ini dalam tahapan menata. Gitu. Jadi benar-benar probabilitasnya ditimbang matang-matang. Jangan sampai yang tidak dibutuhkan ikut tertata. Gitu. Contoh, di daerah saya, kalau saya membuat kopi dengan Vietnam drip harga sekian, ini tidak akan laku. Otomatis penglihatan saya tentang kopi Vietnam drip ini dikesampingkan dulu. Tahapan menata. Di M selanjutnya, ya ini meledakkan. Nah, meledakkan ini yang disebut dengan kreativitas. Setelah melihat, kita tata dengan baik yang butuh mana, yang tidak mana, setelah itu kita ledakan. Ledakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kontekstual, konseptual, logik, fisik, sampai detail pelaksanaannya, itu harus tertata rapi. Yang menyusun yaitu tadi rumusan masalah, tujuannya gimana, kemampuan memotivasi sampai di tahapan kreativitas. Selanjutnya yaitu kemampuan berinovasi. Nah, ini juga sangat penting. Banyak teman-teman yang kegiatan kemarin sempat ditanyai oleh salah satu narasumber, lebih baik mana mempunyai jiwa kreativitas atau jiwa inovasi. Itu juga saya tanyakan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, lebih mana memiliki jiwa kreativitas dan memiliki inovasi. Gitu. Bisa ditulis di kolom chat, nanti saya tunjuk siapa untuk menjelaskan kenapa kamu memilih ini. Gitu. Saya jelaskan dulu. Kemampuan berinovasi. Terkadang banyak seseorang yang mempunyai gagasan-gagasan baru, tapi gagasan-gagasan untuk lebih ke plagiasi. Tidak ada suatu pengembangan inovasi di segi rasa, segi pemasaran, segi kemasan, maupun segi etika dan estetikanya. Semua disamaratakan. Jadi gimana supaya kita berinovasi, yaitu kita mengacu pada memotivasi diri. Kita mendapatkan motivasi dari mana saja, itu dapat menjadikan kita mampu untuk menginovasikan apapun yang kita lihat. Gitu. Dan kreatif, inovasi ini suatu kata yang hampir sama, tapi beda jauh. Gitu. Kalau kreatif, ini kita memunculkan hal-hal yang baru yang belum ada. Tapi yang inovasi ini untuk upgrading barang yang sudah ada. Ini. Selanjutnya, kemampuan membentuk modal material. Nah, ini juga hal yang paling urgent dalam sifat-sifat kewirausahaan. Yaitu kenapa kok membentuk modal, benar material. Nah, tidak luput dalam hal suatu kemodalan, usaha bisa berjalan. Meskipun melalui dropship, melalui media partner, melalui tangan kepercayaan, tapi dalam bentuk apapun, modal material itu dibutuhkan. Lanjut, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Nah, kemampuan mengatur waktu, nanti ada di slide selanjutnya detailnya gimana. Kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Kemampuan mengatur waktu ini bukan berarti harus, contoh, jam hari ini harus terjual 10. Hari ini, ngomongnya hari ini adalah kurun waktu 24 jam. Nah, ini kita bagi 24 jam, berarti 1 jamnya saya harus menjual berapa di 10 produk ini. Bukan maksudnya hari ini tuh, batasnya jam 10, batasnya jam 12, bukan seperti itu. Jadi kita kalau mendapatkan informasi, perintah atau menginstruksikan itu harus dengan jelas dan dengan detail gitu. Jangan sampai kita menginstruksikan kepada seseorang tanpa ada kata yang belum dipahami, itu pun juga sebaliknya. Dan membiasakan diri. Membiasakan diri ini suatu hal yang sangat susah dari semuanya menurut saya. Karena apa? Karena kreativitas, inovasi, dan lain-lainnya ini bisa kita mendapatkan ilmu-ilmu itu.
Apalagi di era digitalisasi yang tidak ada limitasi pengetahuan. Semuanya ada di dalam situ. Dan untuk membiasakan diri ini adalah hal yang paling sulit. Berbicara tentang etika dan estetika di kehidupan masing-masing. Yang awalnya kita malas untuk berdiri membangun usaha, dan ini kita membiasakan diri. Meskipun banyak orang yang sudah mengetahui rumusan masalahnya. Contoh, saya setelah lulus kuliah, saya sebagai anak pertama kalau tidak bekerja, nanti orang tua saya sudah tua, adik-adik saya nggak kuliah. Rumusan masalahnya sudah jelas. Tapi untuk membiasakan diri agar kita berani memulai, ini yang lebih sulit dibandingkan semuanya. Dan ada poin-poin untuk gimana sih supaya kita membiasakan diri. Yang pertama, kita harus paham atas diri kita sendiri. Paham di mana titik terendah kita bisa semangat, di titik terendah kita bisa sangat lemah, dan di titik terendah kita bisa marah, dan di titik terendah kita bisa sedih. 4 titik terendah itu, kalau kita dapat mencapai dan dapat mengetahui jati diri kita masing-masing, itu akan sangat membantu dalam membiasakan diri. Khususnya dapat mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya, kemampuan mental yang dilandasi agama. Di situ kenapa kok ada landasan sebuah agama? Karena kita terikat dalam suatu payung hukum yang tidak bisa terlepas. Dalam hal itu disekat oleh agama masing-masing, semua baik gitu. Tidak ada yang terbaik maupun agama apapun. Tapi karena kita kampus Unisma yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah jelas ada komponen-komponen kita berusaha harus melalui struktur yang sudah diterapkan dan tidak boleh melewatinya. Yang terakhir, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dan pengalaman yang baik ataupun menyakitkan. Nah, ini pengalaman terbaik. Ilmu terbaik, guru terbaik adalah pengalaman. Pasti sering teman-teman mendengar kata-kata itu, dan itu memang hal yang paling bagus. Tapi kalau pengalamannya itu bisa dia pahami, bisa dia resapi, dan bisa memunculkan suatu solusi atas pengalaman tersebut. Percuma kita mengikuti kegiatan intra-ekstra, ikut UKM, ikut HMJ, ikut BEM, ikut ekstra apapun, tapi kita tidak mampu menemukan jati diri kita di situ. Hanya rapat, ikut kegiatan, ikut tanpa dapat membiaskan dalam diri sendiri bahwasanya, ini toh. Lah, poin-poin penting itu harus kita gabungkan gitu. Karena apa? Kita terkadang banyak teman-teman yang sudah lulus S1 mengikuti BEM, HMJ, UKM. Tapi berbicara tentang pengalamannya dia sangat rendah. Nah, ini kenapa kok demikian? Ada faktor-faktor tertentu yang nantinya mungkin bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu sangat penting. Tapi itu yang poin utama, yang baik ataupun menyakitkan. Nah, ini tadi bisa diterapkan di yang membiasakan diri. Terkadang kita hanya salah pengucapan, itu membuat orang sakit dan membuat orang baik. Nah, meskipun tujuan orang itu baik terhadap kita, tapi salah pendengaran penangkapan kita, hal itu menjadi buruk dan menyakitkan. Dan itu gimana? Hidup sesungguhnya seseorang bukan hanya tentang kewirausahaan, tapi tentang global kehidupan adalah di mana kita mampu untuk membiaskan rasa sakit itu menjadi hal yang baik. Kalau kita mampu di situ, tidak peduli di strata ekonomi tengah, rendah, atas, di lingkungan yang baik, buruk, jelek, kalau kita dapat menetralisirkan hal yang menyakitkan menjadi hal yang baik, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lanjut slide selanjutnya. Kenapa harus wirausaha? Karena wirausaha itu sangat mudah. Banyak seperti itu. Wirausaha, sebelumnya saya bedah dulu. Wirausaha di sini ada 2 kata. Ada wira dan usaha. Wira adalah seorang pejuang. Seorang yang ingin merubah nasib atau kultur dari suatu budaya tersebut. Sampai ada film, ada Wiro Sableng, ada wiro-wiro yang lain gitu. Karena dia seorang pejuang dan seorang usaha. Nah, ditambah dengan usaha. Usaha adalah tadi
disiplin ilmu tentang pencapaian yang menghasilkan suatu laba. Detailnya seperti itu. Dan kenapa harus wirausaha? Ada beberapa poin. Yang pertama, wirausaha dapat mengurangi pengangguran dan meminim tekanan kerja. Mungkin detailnya di sini teman-teman sudah banyak mengetahui tentang, ya memang benar wirausaha dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, pendapatan yang tak terbatas. Pertemuan saya kemarin dengan Wakil Rektor 3 membahas detail tentang perkuliahan offline kapan, dan ada kata-kata yang sangat memotivasi diri saya yang terkait dengan poin yang kedua, pendapatan yang tidak terbatas. Beliau bilang gini, pendapatan yang tidak terbatas itu tidak mungkin dilakukan dengan menjalankan satu usaha. Coba dibedah 10 orang terkaya di Indonesia yang jajaran pertama yang memiliki jarum, jajaran kedua yang memiliki mebel kayu terbesar, jajaran ketiga gudang garam, dan yang lain-lainnya sampai wirausahawan. Itu mereka tidak hanya memiliki satu usaha. Ada usaha usaha rokok, ada usaha perhotelan, ada usaha catering, ada usaha material dan lain-lain. Tidak terfokus pada satu usaha. Itu yang menjadikan pendapatan yang tidak terbatas. Jangan sampai kita contoh sudah enjoy dalam usaha kita, katakan bisnis online shop. Kalau bisa kita kembangkan lagi. Karena itu tadi, biar mendapatkan income dari berbagai cabang. Selanjutnya, selamat tinggal rekan kerja yang mengganggu. Nah, ini gimana maksudnya? Maksudnya gini, selamat tinggal rekan kerja yang mengganggu. Kalau kita berwirausaha, otomatis jabatan tertinggi ada di tangan kita. Suara tertinggi pun juga gitu. Jadi tidak ada rekan-rekan kerja yang mampu menunggangi suara kita. Karena suara kita pada waktu itu yang paling atas. Selanjutnya, agen perubahan di masyarakat. Bentuk agen perubahan di masyarakat seperti apa? Itu di poin pertama, yaitu dapat mengurangi pengangguran dan meminim tekan kerja. Selanjutnya, menjadi individu yang inovatif. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan detailnya di slide sebelumnya. Inovatif itu sangat diperlukan. Apalagi kita sekarang banyak ilmu-ilmu pengetahuan baru. Yang awalnya offline ke online. Ini yang awalnya tidak terfikirkan loh. Kok ada ya? Ini banyak sekali. Dan itu suatu tantangan yang sangat menggairahkan untuk kita bedah supaya dapat memunculkan inovasi baru. Yang selanjutnya, internet yang semakin mudah diakses dan murah. Apalagi dapat tunjangan beberapa giga dari pemerintah untuk menunjang program perkuliahan. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai daftar, ikut mendapatkan pembiayaan dari pemerintahan, datanya dibuat main game, dibuat tiktokan sampai habis. Nah, ada yang tanya loh, emangnya bisa nggak dibuat tiktokan, dibuat nge-game? Itu kan hanya untuk spesifikasi Zoom dan lain-lain. Bisa. Nanti gitu dibedah. Gimana cara memanfaatkan gigabyte yang dari pemerintah bisa dialokasikan ke semuanya. Yang terpenting kenapa harus wirausaha? Poin-poin penting itu kita tanamkan dulu. Itu perumusan masalahnya seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Oke. Karakteristik kewirausahaan yang harus dimiliki pembisnis. Yang paling pertama, jujur. Bukan hanya di wirausaha. Kejujuran adalah hal yang paling penting. Sifat Nabi dan Rasul yang pertama, kejujuran juga. Kenapa? Karena suatu integritas seseorang dapat menghargai dan dapat dihargai adalah kejujuran. Gitu. Dan kejujuran ini juga memang banyak penentangan-penentangan. Karena apa? Karena poin-poin penting dalam kejujuran ini sebenarnya jujur seperti apa? Ada pembedaan jujur dalam berwirausaha, jujur dalam menjadi murid, jujur menjadi dosen, dan lain-lain ini ada. Tapi karakteristik suatu kewirausahaan dikatakan yang pertama jujur. Jujur dalam hal yang pertama tidak ada suatu kesalahgunaan wewenang, dan harus ada transparansi antara jajaran paling atas sampai paling bawah sampai ke tangan konsumen. Yang pertama disiplin. Disiplin dalam hal apa? Tadi di awal sekali disebutkan disiplin dalam hal ilmu. Itu dulu.
disiplin hal-hal yang lain ini bisa kita selaraskan dengan disiplin yang paling utama, yaitu disiplin dengan ilmu. Jangan kita berubah-ubah ilmu kalau kita belum memahami betul. Ya memang benar, kita lebih banyak memahami suatu ilmu itu berpotensi pengembangan diri yang sangat bagus. Tapi kalau ilmu itu sudah benar-benar difahami, contoh saya kuliah di FEB jurusan manajemen, saya juga kepengen lihat tentang teknik, tentang pertanian, itu saya kepengen. Tapi saya tidak berani melangkah ke pertanian dan teknik sebelum saya benar-benar detail memahami tentang ilmu manajemennya. Yang ketiga, komitmen yang tinggi. Nah, berbicara tentang kewirausahaan, tidak luput dengan partner kerja. Baik dikit maupun banyak, pasti ada partner itu. Dan kita butuhkan apa? Komitmen. Apalagi komitmen tentang loyalitas suatu konsumen. Itu juga penting. Komitmennya dapat kita suguhkan dengan perilaku kita, etika kita, dan ditunjang dengan sikap jujur dan disiplin itu. Yang keempat, percaya diri. Nah, ini juga hal yang paling penting sebenarnya. Kalau kita mempunyai sikap yang jujur, disiplin, komitmen yang tinggi, tapi di sini tidak mempunyai percaya diri. Buat apa? Poin-poin itu hilang semuanya kalau tidak mempunyai kepercayaan diri. Maka dari itu di poinnya yang tadi, yang di slide yang atas, setelah kita merumuskan suatu masalah, harus memotivasi diri sendiri. Salah satu tujuannya yaitu supaya dapat mempercaya diri kita atas apa yang akan kita lakukan. Gitu. Selanjutnya, kreativitas tanpa batas. Kata-kata ini sangat familiar di saya, jargon di teater saya pada waktu itu di SMA, kreativitas tanpa batas. Diartikan kreativitas tanpa batas ini bukan berarti kita segera apapun harus menimbulkan suatu kreativitas, enggak. Karena suatu survei membuktikan bahwasanya seseorang kalau mempunyai jiwa kreativitas masing-masing yang di strata baik, itu akan merusak tatanan suatu bangsa. Karena sejatinya seorang yang mempunyai kreativitas yang tinggi, dia tidak akan patuh dengan apa yang sudah ada. Karena dia ingin pengembangan diri, ingin menghasilkan hal-hal yang baru. Jadi sangat dianjurkan mempunyai kreativitas dan inovasi, tapi pada penempatan yang pas. Jangan sampai semuanya dibuat kreativitas. Contoh, Pak, lebih baik perkuliahannya diganti malam saja, Pak, karena malam hari yang enak. Dengan rasionalnya ini. Itu kreatif, benar. Tapi dalam suatu sisi ada kesalahan melangkahi aturan dari kerektoratan dan Kementerian Pendidikannya. Lanjut slide selanjutnya. Proses membangun usaha. Ada 5 poin penting. Yang pertama, mencari masalah dan peluang. Ini sangat edan ini. Mencari masalah. Gitu. Mencari masalah bukan masalah dengan tetangganya, dengan mantannya, tapi masalah yang ada di lingkungannya. Saya pernah mendengarkan orang yang bisa bertahan hidup adalah orang yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Meskipun saya agak tidak setuju dengan statement tersebut, tapi ini untuk di pengembangan usaha sangat bagus. Gitu. Karena mencari masalah itu melihat sekelilingnya. Gitu. Kalau hidup kan sudah mempunyai tujuan masing-masing. Contoh teman-teman kuliah di Unisma, pengennya tetap di Malang atau ke domisili masing-masing atau kemana. Nah itu dicari sampai dimulai dari sekarang, browsing, di situ usaha apa yang berjalan, di situ apa kekurangannya, notabene masyarakatnya kerja apa, minimum penghasilan per kapitanya berapa. Nah, itu menjadikan suatu masalah sehingga kita memunculkan usaha baru dan itu yang dinamakan peluang. Yang kedua, tentukan besar kecilnya peluang. Nah, ini fungsinya kita dapat memperhatikan probabilitas gitu. Karena apa? Tidak seluruhnya proses tidak mengkhianati hasil. Banyak proses-proses yang mengkhianati hasil, banyak sekali. Tapi itu tadi yang di awal, gimana sih kita dapat menerima hal baik dan buruknya, itu harus dapat kita terima. Dan itu harus kita pertimbangkan dengan matang-matang. Yang ketiga, perencanaan planning. Ini suatu hal yang menurut saya penting, tapi dikalahkan kepentingannya dengan yang mencari masalah, peluang, dan
menentukan besar kecilnya. Meskipun perencanaan ini sangat bagus. Perencanaan dibedah ada 5. Ada kontekstual, konseptual, logik, fisik, dan detail. Ini perencanaan. Berbicara tentang kontekstual, harus kita tertulis. Sebagus apapun rencana kita, kalau kita tidak tulis, akan hilang. Saya yakin, apalagi kapasitas baik pemikiran kita di strata yang sekian pada hari ini, yang lebih baik nyekrol TikTok daripada baca majalah, baca komik, dan baca yang lain gitu. Nah, yang pertama kontekstual, ditulis. Oh, saya mempunyai rencana ini, gambaran ini ditulis. Langsung ke konseptualnya. Konseptualnya ini apa yang penunjang untuk terrealisasikannya dalam kontekstual ini, itu dengan katakan saya orang Gresik kan ya, mencari masalah, katakan saya ingin pindah ke Gresik ke bagian utara sana. Oh, di sana mayoritas pelaut dan sulit untuk mendapati bahan-bahan pokok, padi dan lain-lainnya. Oh, saya di situ. Itu ditulis red. Berbicara tentang konseptual. Konseptual ini saya bermedia partner dengan siapa? Ingin memulai usaha di usia berapa? Pendanaan berapa? Alokasi dana bagaimana? Gitu. Seperti membuat business plan tapi di tahapan model Canva. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham model Canva itu gimana. Kontekstual, konseptual, fisik. Kita berbicara tentang fisiknya. Bentuk fisiknya realnya seperti apa? Gitu. Terkadang kita hanya berpikiran sampai dengan konseptual, fisiknya hilang. Banyak teman-teman yang seperti itu. Kontekstualnya bagus, konseptualnya bagus, tapi dibenturkan dengan fisiknya. Belum yang kedua ini, baru ini, itu sudah sudah tidak dapat memotivasi diri sendiri, akan kepercayaan diri, sehingga dia lebih baik pindah ke usaha yang lain. Dan statement pindah ke usaha yang lain itu dapat mengurangi waktu kita. Gitu. Tapi dengan kutipan, kalau kita dapat menentukan besar kecilnya peluang, kalau dirasa benar-benar peluangnya sangat kecil dengan risiko yang sangat tinggi, nggak apa-apa, dipindah. Tapi pemindahannya dengan kita memperoleh ilmu, itu yang dinamakan pengalaman. Pengalaman sudah kita dari tahap kontekstual sampai konseptual, itu fisik. Kembali ke logik, ke logika. Terkadang kita lupa akan diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Logika gitu. Saya tidak dapat berbicara, saya orangnya pemalu, tapi saya ingin membuka katakan hal-hal suatu usaha yang itu memang dibutuhkan pembicaraan yang baik. Ya memang salah gitu. Soalnya saya tidak logikanya nggak masuk di situ. Contoh, saya ingin membuat usaha perkopian, tapi saya nggak pernah minum kopi. Logikanya di mana? Kamu tidak bisa merasakan kopi, tapi kamu ingin membuat orang kopi. Meskipun itu bisa ditunjang dengan barista, dengan waitress, dan lain-lainnya bisa. Tapi itu kurang relevan menurut saya pribadi. Kalau teman-teman tidak setuju, nggak apa-apa. Berbeda pendapat sangat baik. Itu lebih baik kita hindari dulu gitu. Karena di logikanya ini tidak masuk akal. Nggak suka kopi, membuat orang kopi. Nah, itu bisa saja di situ timbul kecurangan-kecurangan dari baristanya dan waitersnya dan juga lain-lain untuk memanipulasi hal tersebut. Yang kedua, memulai mencari sumber daya. Sumber daya apapun, sumber daya berupa teman, berupa relasi, berupa keuangan. Nah, itu ditulis di kontekstual, dikembangkan di konseptual, di logik, dibuktikan nyata di fisik, dilogikakan, dan ini gitu. Ini untuk memulai sumber daya ini sudah mulai ke tahapan detail pelaksanaan. Nah, yang di awal itu kan hanya mencari hanya suatu gambaran tok. Dan untuk memulai, nah ini baru detail pelaksanaannya di sini. Kita memulai, jangan sampai kita salah untuk memulai. Karena satu langkah kita salah, itu mundurnya bukan hanya satu langkah kembali, enggak. Beberapa langkah untuk mundur dan memulai langkah untuk maju kembali. Yang terakhir, memulai usaha jika semuanya sudah beres. Jadi jangan tergesa-gesa memulai usaha. Contoh, meskipun saya anaknya orang yang sangat sukses, saya bisa menjalankan usaha di semester 1 dan 2.
saya ingin berusaha. Ya memang tidak ada yang membatasi hal tersebut, tapi juga ditimbang probabilitasnya. Apa yang harus ditinggalkan? Kalau memang ingin memulai usaha ya nggak apa-apa, yang bisa dijalankan, yang bisa dibarengkan dengan kuliah. Jangan menjalankan suatu usaha yang kamu harus stagnan di dalam situ. Apalagi besok rencana mau kuliah offline di setelah UTS kalau nggak salah. Bismillah rencananya seperti itu. Jadi semuanya ini proses membangun usahanya seperti itu. Kita pandai-pandai untuk mengalokasikan hal apapun. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, tahapan kewirausahaan. Ini tahap ini slide yang terakhir, tahapan memulai kewirausahaan. Ada 4 tahapan. Tahapan memulai, tahapan untuk melaksanakan, mempertahankan, dan mengembangkan. Tahapan memulai. Memulainya tadi sudah dijelaskan di awal. Bahwasanya kita dapat memulai dalam hal mencari masalah, mencari peluang, perencanaan, itu dimulai tahapan memulai. Tahap melaksanakan usaha, di proses membangun usaha tadi di poin kedua terakhir itu memulai mencari sumber daya apapun itu. Nah, dan itu tadi jangan memulai sebelum semua planning kita sudah benar-benar tercapai. Meskipun dalam persentase belum 100% tercapai nggak apa-apa dijalankan, tapi harus benar-benar ditimbang probabilitasnya. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Tahap melaksanakan usaha. Ini sudah ada usahanya, melaksanakan gitu. Di tahapan untuk melaksanakan usaha ini kita harus dapat berkomitmen atas disiplin ilmu kita gitu. Karena yang banyak sekarang ini sudah memulai, oh ternyata gajinya kok cuma segini ya, pindah aja pindah ke yang lain. Nah, ini juga sulit gitu. Kita mempertahankan hal itu. Meskipun di situ ada poin mempertahankan, tapi lebih didominasi di tahapan melaksanakan. Karena apa? Karena di situ memunculkan jati diri seorang wirausaha dan jati diri usahanya itu gimana gitu. Terkadang kita planningnya sudah bagus, perencanaannya sudah bagus, tapi meleset jauh banget. Nah, ini di tahapan melaksanakan usaha, ini juga bisa menjadi tahapan memulai lagi. Gitu. Jadi pandai-pandai kita menginovasikan dan melihat partner kita siapa. Karena kita butuh partner yang tepat untuk menghadapi hal yang tak terduga sama-sama. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Ini sudah saya bahas, ini hal yang paling susah untuk mempertahankan usaha. Jadi teman-teman mulai saat ini lebih sering survive kalau ingin berusaha. Bagaimana melatih kemampuan kita untuk melatih di mana di titik terendah yang saya bilang di atas, di titik terendah kita ini di mana? Kalau di dalam titik terendah kita, kalau kita tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai uang ini karena kesalahan kita berusaha, sudah modal 10 juta ditipu orang habis lah, ini di titik terendah kita. Lah ini dibedah. Gimana solusinya kalau kita pada posisi titik terendah itu bisa mempertahankan usaha kita. Dan terakhir mengembangkan usahanya. Nah, di proses untuk pengembangan ini banyak poin-poin yang memang harus ada gitu. Di antaranya pengembangan dalam bidang keilmuan, pengembangan dalam bidang literasi, pengembangan dalam bidang finansial dan lain-lainnya yang menunjang. Tapi teman-teman harus bisa mempertimbangkan pengembangan apa yang harus kita jalankan dulu. Nggak bisa seluruh harus dikembangkan, nggak bisa. Harus bertahap. Tentu pengembangan dalam hal kinerja pegawainya dikembangkan dulu. Setelah itu pengembangan setelah pegawainya selesai, pengembangan dalam produknya, pengembangan dalam ruang lingkupnya, pengembangan dalam komunikasi antar pelanggan. Nah, itu dijaga dulu. Jangan semuanya dirangkap, itu malah akan memperlancar suasana. Itu. Di slide selanjutnya. Oke. Terima kasih, mungkin cukup itu. Dan ini sebelum diakhiri ya Mbak Moderator, saya ingin sedikit
bedah ini tadi materi dari teman-teman kenapa harus memilih kreatif dan inovatif. Oke, saya membacakan dari atas nama FEB Dia Ayu. Menurut saya harus ada keduanya karena kreatif dan inovatif saling melengkapi. Bisa di on cam-kan atas nama Dia Ayu. Iya Kak, sudah. Bisa di Saya kreatif dan inovatif itu karena yang pertama, seseorang harus memiliki suatu kreativitas yang tinggi untuk dapat menemukan ide-ide yang baru. Kemudian, untuk menerapkan kreativitas tersebut, seseorang membutuhkan inovatif yang dapat diterapkan di masyarakat, hingga tidak hanya inovatif saja, karena suatu mengembangkan ide itu membutuhkan keduanya. Kalau salah satu hilang, itu tidak akan berjalan, tidak sesuai dengan kewirausahaan. Jika ada ide namun tidak ada jalan, maka pun akan gagal. Begitu pula sebaliknya. Nah, itu. Oke, terima kasih untuk penjelasan yang sangat mendapat ilmu baru untuk kita. Dan saya bacakan lagi ini atas nama Fakultas Hukum D. Andika menulis kemampuan berkreativitas, memilih berkreativitas. Bisa di on cam kan atas nama Fakultas Hukum D. Andika. Oke. Oke. Bisa dijelaskan kenapa kamu memilih kreativitas? Yang tadinya temannya memilih kreativitas itu bisa mencakup semua hal karena dosen fasilitator Master Maba ketika hari Rabu kemarin itu bilang kalau kreativitas itu bisa mencakup semua hal seperti hal-hal baru atau hal lama dijadikan apa itu modifikasi menjadi baru, sehingga kreativitas itu lebih penting daripada inovatif jika disuruh pilih salah satu, Kak. Oke, terima kasih untuk penjelasannya yang memilih tentang kreativitas. Terakhir saya random, ini ada juga yang memilih kemampuan berinovasi atas nama FEB Hafiz Firza. Bisa di on cam kan? Halo? Mana lagi yang memilih? Ini ada lagi yang memilih inovasi, yaitu atas nama Fakultas Hukum B strip M Faisa. Bisa di on cam kan atas nama Fakultas Hukum B strip M Faisa. Baik, saya tadi memilih inovasi. Nah, oke, monggo. Alasan saya secara pribadi memilih inovasi tadi karena kan khususnya zaman sekarang. Kalau kreatif kan kalau di zaman dahulu, zamannya para penemuan itu mungkin masih cocok ya digunakan. Tapi kalau di era sekarang, evolusi industri 4.0, kan kita kan sudah mendapatkan semuanya, berbagai penemuan sudah kita dapatkan seperti ponsel, komputer. Sekarang tinggal kita berpikir gimana caranya mengembangkan teknologi yang sudah ditemukan para penemu tersebut menjadi fungsi yang lebih baru. Ya tadi dengan cara inovasi tadi, kalau disesuaikan oleh zaman sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya dari 3 teman-teman tadi yang memilih keduanya, yang memilih kreativitas dan memilih inovasi. Semuanya mempunyai kesimpulan masing-masing, tidak ada yang berhak untuk menyalahbenarkan. Mungkin cukup itu. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dari penyampaian saya. Kalau ada kurangnya bisa dilanjutkan di chat pribadi atau yang di Malang bisa join ngopi bareng teman-temannya. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih materi dan pemateri kita? Boleh dong kasih reaction?
Bagus Kak, Rajin. ditelaah ilmunya dan sangat bermanfaat sekali. Oke, good. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nanti kalau ada yang ingin menanyakan pertanyaannya bisa langsung raise hand. Kemudian akan kami pilih. Di sesi pertama ini kami akan membuka 3 penanya. Kalau nanti ada banyak pertanyaan, kami akan buka sesi lagi. Oke, bisa mulai untuk raise hand. Ayo, jangan malu. Itu sepertinya ada yang di kolom chat itu, Mbak Vivi. Ini pertanyaan random nggak apa Kak? Ini Kak, ini ada yang raise hand dari Fapet Muhammad Setia Resvendi. Boleh di-unmute? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Setia Resvendi dari Fakultas Peternakan. Nah, saya ingin bertanya, Kak, untuk kunci konsisten itu seperti apa ya? Karena saya juga memiliki 3 usaha berbeda dan menjalankannya secara bersama-sama. Jadi ada yang naik turun, ada yang stop, ada yang lancar. Itu solusinya seperti apa, Kak? Terima kasih. Kita simpan dulu pertanyaannya ya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di kolom chat dari Dwi Sinta dari Fakultas Ilmu Administrasi. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kriteria peluang yang bagus banget untuk berbisnis itu seperti apa? Oke, kita simpan dulu ya, Dwi Sinta. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Diah Ayu Cahyani. Ya, silahkan Mbak Diah. Bagaimana jika membangkitkan semangat kewirausahaan seseorang pada diri kita sendiri, tetapi ketika orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak percaya bisnis kita yang kita lakukan itu akan berhasil atau tidak? Sudah, Kak. Oke, sudah terkumpul 3 pertanyaan dan silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Terima kasih yang 3 penanya di awal. Bisa dibacakan satu persatu, Mbak Vivi, penanya 1, 2, dan 3-nya. Pertanyaan dari Muhammad. Untuk Mas Muhammad Setia, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Oke, jadi gini, nggak usah Mas yang bertanya. Tadi gini, gimana supaya kita mempertahankan konsistensi kita dalam berwirausaha? Yang kita mempunyai beberapa bidang usaha dan itu ada naik turun. Yang pertama seperti itu. Jadi gini Mas, gimana sih konsistensi dalam berwirausaha ini? Saya tadi di awal kan bilang, kita tidak mungkin menjadi usaha yang sukses kalau hanya membuka 1 cabang usaha. Nah, gitu. Ini tapi ada tapinya. Gitu. Tapi jangan memulai usaha yang baru kalau kita memang belum benar-benar siap dan belum benar-benar sudah mencapai tahap finish di usaha yang pertama. Ini yang sering terjadi. Contoh saya di rumah, ada kebun jeruk sama tambang batu. Nah, ini dua-duanya bareng. Tapi nggak bisa satu pikiran saya pecah dari 2 tanpa ada orang kepercayaan masing-masing. Jadi solusinya gimana? Solusinya di setiap usaha itu harus ada mempunyai kepercayaan masing-masing, Mas. Kalau itu usahanya ada karyawannya, paling tidak bisa merumuskan masalah apa yang ada dan gimana solusinya gitu. Kalau berbicara tentang konsistensi dalam berwirausaha, mungkin Masnya yang sangat kompeten dalam hal itu sampai sudah membuka 3 cabang usaha. Kalau boleh tahu usahanya apa saja, Mas? Usahanya itu desain, yang pertama desain.
yang kedua itu pet shop, yang ketiga itu dekorasi. Oke. Usahanya Mas itu tadi juga termasuk tergolong usaha musiman. Dalam artinya tidak seluruhnya ada orang yang mau desain, tidak ada yang mau nikah dan ada acara apapun. Beda kalau jual makanan, beda sama all shop, beda dengan yang lain. Yang pertama harus itu paham alas apa yang dikerjakan dulu. Gitu. Terkadang ada rentan di mana kita naik dan di mana kita turun. Dan pada jangka 1 tahun itu pasti ada di bulan-bulan tertentu yang mana pada waktu itu contoh pada waktu itu ada suatu partai yang ingin menciptakan kaos. Ini biasanya dapat kita mengajukan proposal, Pak, Bu, bagaimana untuk desain kaos pada pilkada setahun ini, desainnya kita ambil. Nah, itu juga bisa menjadikan peluang. Karena saya dan teman-teman di Karang Taruna Desa juga itu. Gitu. Kita mendapatkan pendanaan dari kegiatan di desa dari itu gitu. Kami kaos itu satu kaos 15.000 dengan jumlah 4.000 kaos kemarin pada waktu pemilihan pilkada Gresik. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada itu ya kita diam-diam saja. Memang bukan musimnya kita. Bukan berbicara tentang konsistensi, tapi berbicara tentang gimana supaya kita dapat menanamkan pada diri kita bahwasanya ya memang usaha saya ini ada musimnya tersendiri. Nggak bisa seluruhnya penuh, nggak bisa seluruhnya ramai, nggak bisa seperti itu. Mungkin itu, Mas, jawaban dari saya. Kalau ada tanggapan, monggo sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ya, Mas. Cukup, Mas. Baik, Mas. Baik sekali, jawabannya cocok sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertanyaan kedua tadi, nah, Assalamualaikum Kak, izin bertanya kriteria peluang yang bagus banget untuk berbisnis itu seperti apa? Kriteria peluang untuk berbisnis adalah satu, sampean paham diri sampean sendiri. Jangan muluk-muluk wes. Meskipun peluang sekarang banyak membuka usaha online shop berhasil, tapi kalau diri teman-teman masing-masing tidak sering bersosmed, tidak paham bagaimana editing dan lain-lain, mending jangan. Jadi peluang diciptakan. Ini gimana kita mengetahui kriteria diri kita sendiri. Jangan dipaksakan. Ya meskipun kalau kita berbicara tentang peluang, sangat banyak peluang untuk berwirausaha. Tapi kembali lagi, kita antara mampu dan tidak mampunya. Jangan sampai kita setelah menimbang besar kecilnya tadi, besar tak kemungkinan kita gagal. Tapi kita tetap, karena ini peluang. Bukan seperti itu arti dari kata peluang. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan Dwi Sinta. Dan untuk pertanyaan ketiga tadi, saya kurang detail mendengarkan, bisa diulangi Mbak siapa tadi? Monggo. Saya. Gimana tadi Mbak? Nah, kalau ada seseorang yang ingin berwirausaha, namun orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak mempercayai usaha yang akan dilakukan. Kayak apa usahanya bakal berhasil, kayak gitu loh. Gimana buat meningkatkan semangat diri kita untuk tetap berwirausaha. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana meningkatkan diri kita untuk berwirausaha setelah kita mendapatkan rumusan masalah bahwasanya aku takut tidak ada teman, tidak ada pendanaan dari keluarga yang sederhana. Nah, mungkin itu alasan yang paling utama yang saya dengar dari teman-teman. Yang pertama, gimana sih? Itu berbicara tentang percaya diri tadi. Sebelum percaya diri, naik lagi ada motivasi. Sebelum motivasi, naik lagi ada rumusan masalahnya. Berbicara tentang rumusan masalah. Kalau kita berani berwirausaha, itu salah satunya ini maaf sekali saya berbicara seperti ini. Teman kita yang awalnya malas-malasan, mendadak dia usaha dan sukses. Itu pas dia ditinggal ayahnya meninggal. Dan ini dibedah sama teman-teman. Ada 3 teman saya, cewek, cowok. Dan ini semuanya usaha, sukses. Itu setelah salah satu dari ayah dan ibunya ini meninggal. Tapi ini tidak bisa dijadikan contoh gitu. Nanti saya aplikasikan ya. Jadi gini, kok aneh gitu. Awalnya malas-malesan, income selalu datang, pada waktu dibenturkan dengan keadaan yang dia harus berusaha, dia berusaha. Ya memang dalam tanda kutip, oh berarti ayah ibu saya harus meninggal, bukan seperti itu.
Yang diartikan di sini, jadi kita untuk memulai suatu usaha harus sadar ruang lingkup kita. Kalau dirasa ruang lingkup kita tidak mendapatkan pengetahuan, tidak bermanfaat bagi kita, tidak mendukung kita, buat apa diteruskan? Contoh, saya sama mbaknya ini teman dekat. Aku bilang, aku lebih pengen usaha buka jualan pulsa, tapi aku bingung gimana. Masih dan lain-lain. Teman yang tidak sefrekuensi bilang gini, loh nggak usah wes nanti diutangi teman-teman nggak bayar rugi kapok. Banyak seperti itu. Faktor utama pendukungnya di situ. Dan faktor-faktor yang lain yang paling penting tadi memotivasi diri. Yang saya bilang di atas dari lingkungan, dari teman, dari finansial, gitu. Itu sangat penting. Jadi memotivasi diri kita, menerapkan bahwasannya kita benar-benar berhasil dan juga dibandingkan dengan usaha yang akan kita jalankan. Contoh, mbaknya tadi ingin katakan buka usaha jasa laundry. Coba dibandingkan. Di situ sudah ada apa belum? Kalau sudah ada, bisa sowan ke rumahnya, ke usahanya, tanya detailnya gimana Pak? Ini gimana Pak? Saya ingin membuka usaha ini, gini, dan saya masih ragu Pak. Keraguan saya di sini. Nah, berbicara tentang keraguan, banyak orang yang berbicara, aku lo ragu karo usahaku. Ragunya nang di, mbok gak ngerti pokok aku ragu. Lah kan aneh toh. Orang ragunya gak ngerti kok ngomong ragu. Jadi dicari dulu tingkat keraguannya di mana. Setelah itu baru konsultasi ke orang atau teman yang membidangi di situ. Biar jalan, biar bisa terkontrol dengan baik. Tahapan 1 selesai, tahapan 2 selesai, tahapan 3 selesai. Mungkin itu Mbak jawaban dari saya. Bisa ditanggapi kalau masih kurang sebelum ke sesi yang kedua. Monggo. Iya, sudah cukup Mas. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Saya kembalikan lagi ke Mbak Vivi. Baik, terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Oke, selanjutnya karena banyak yang bertanya nih, bagi kolom chat juga ada yang raise hand. Langsung saja kita buka sesi kedua. Pertama, kepada Kak Delvi Akila dari VIA. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, izin bertanya. Bagaimana cara menghadapi tantangan saat merintis usaha, seperti contoh terdapat saingan ketat? Terima kasih. Baik, kita simpan dulu ya, Kak Delvi. Kemudian yang kedua, dari Maulina Widiawati. Untuk Mbak Maulina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Maulina Widiawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya Kak, misalnya saya adalah ingin pemula usaha baru. Sebelum saya memulai usaha, pastinya kan saya mempunyai beberapa plan. Dan dirasa pada saat saya menyusun plan, saya dapat memenuhi segala plan yang saya susun. Nah, tiba-tiba di tengah jalan ada beberapa plan saya yang tidak terjalankan atau mungkin gagal kan Kak ya. Terus pada saat itu juga saya tidak menemukan solusi bagaimana cara mengganti plan saya yang gagal ini. Jadi solusinya saya harus ngapain ya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Kak Rizka Widya Lestari. Silahkan Kak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya izin bertanya. Saya itu udah punya usaha all shop itu mulai 3 tahunan, perkiraan 3 tahunan. Terus pas kemarin itu kan saya masuk kuliah ini. Terus itu kadang itu saya itu sedikit kerepotan banget. Terus banyak customer yang membeli ke saya. Terus saya itu kayak tidak ada waktu untuk mencarikan barang
membagi waktu buat usahanya itu agar lancar terus. Gitu, Kak. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan kepada pemateri untuk menjawabnya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak-mbak yang mempunyai semangat usaha yang sangat wow di masa sekarang. Pertanyaan pertama, gimana sih Kak supaya ada pesaing? Katakan sama-sama jualan, kan banyak toh kalau kita di Malang ya, di pasar besar ini hampir satu lorong semuanya jual sembako. Di satu lorong semuanya jual perlengkapan pribadi. Nah ini gimana? Banyak poin-poin yang harus dilaksanakan. Yang terpenting jangan dukun bertindak. Itu jangan dulu maksudnya. Yang pertama, kita sebelum membuka usaha baru dengan pesaing yang sudah ada. Nah, ini beda. Antara pesaing, ini akan berbicara tentang pesaing. Satu pesaing yang sudah ada dan 2 pesaing yang belum ada. Nah, saya bedah dulu yang pesaing yang sudah ada. Katakan kita ingin membuka warung sembako di kabupaten kita dan itu sudah ada pesaingnya. Yang pertama, kita harus paham tentang mekanisme di situ. Sebelum itu saya bedah tentang kenapa sih Alfamart dan Indomaret kok berdempetan. Ya. Pada awalnya, pada tahun sekian saya lupa, pendiri Alfamart itu adalah bagian direktur pemasarannya di Indomaret. Bagian direktur pemasaran kalau nggak salah. Nah, tapi di situ direktur Indomaret sebagian pemasaran di pusatnya itu tidak relevan, tidak sejalan dengan direktur utama. Yang Indomaret menjual seperti ini, seperti ini, dan dia mempunyai pandangan loh. Ini nggak sepakat Pak saya Pak, karena dia sebagai di situ hanya manajer pemasaran dan tidak bisa mengungguli dengan direktur utama. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Setelah dia keluar, dia memahami bagaimana skema tentang penjualan, tentang pelayanan, tentang kualitas barang dari Indomaret tersebut. Dia berani membuka lagi tentang Alfamart dengan hampir sistem yang sama, hampir dengan dengan pelayanan yang sama. Dan kenapa kok disampingkan? Yang salah satu untuk membranding usahanya dan untuk membandingkan harga. Tapi bagaimana cara mengatasi suatu pesaing yang sudah ada? Tadi kan ya, yang pertama itu kita harus paham dulu yang mereka jual apa, pelayanannya dia bagaimana, apa yang harus bisa kita tiru dan diinovasikan. Itu juga perlu dipertimbangkan sebelum kita berani. Dan yang paling penting juga kita harus berdamai dengan toko sebelahnya. Meskipun susah Kak, di rumah saya jangankan mau diajak ngomong, ketemu saja enggak saling lihat, itu juga ada. Tapi setidaknya kita juga sudah berusaha. Jangan sampai kita di situ memang benar-benar ingin menyaingi dalam hal apapun, jangan seperti itu. Karena di Al-Quran sudah jelas tentang takdir yang tidak dapat diubah, yaitu salah satunya ini. Gitu. Jadi kita sudah mempunyai porsi masing-masing, jangan khawatir. Gusti Allah wenjo. Jadi yang pertama tadi, paham tentang konsepnya, paham tentang gimana pelayanan, produk dan mutunya, dan harganya juga berapa gitu. Dan jangan kita merusak harga demi mempertahankan kualitas konsumen. Ya memang benar, di sisi lain kita sangat diuntungkan di pertama, kita mendapatkan pelayanan yang banyak. Tapi dengan pertimbangan probabilitas, sampai kapan kita mempertahankan harga seperti itu? Dan itu bisa mengurangi kepercayaan pelanggan. Oh, berarti di awal-awalnya harganya turun, memang dibuat untuk menyaingi ini. Tapi pada awalnya kok sama lagi harganya. Ya memang enak di awal, tapi di akhirnya itu sangat tidak relevan. Mending kita buka tentang promo, beli 1 gratis 2, beli 2 bonus WA, dan lain-lain seperti itu. Itu kalau sudah ada pesaingnya. Dan kalau belum ada pesaingnya, contoh kita sudah membuat jebret, ada. Saya sebagai direktur utama Indomaret katakan, loh, ini sudah mengetahui detail tentang perancanganku, pelaksanaanku, dan dia juga termasuk di manajer pemasaranku, dan dia berani membuat sendiri. Wah, ini sebuah tantangan yang
tidak bisa dianggap remeh. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya tunggu itu jadi. Gitu. Jangan kita memikirkan hal-hal yang aneh yang malah menghambat proses kerja kita sehingga terfokuskan pada aduh ya apa rek ono warung anyar, ono ini anyar. Fokus ikut dong, fokus di dagangan nih. Tidak ada upgrading dengan usahanya, tidak ada apapun. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita survive dengan usaha-usaha pembanding di sekitar yang tidak sefrekuensi. Contohnya, kita buka saya Indomaret ya. Setiap cabang Indomaret ini franchise-nya kurang lebih 600 juta sampai sekian. Dan itu juga ada pemegangnya masing-masing. Meskipun di tangan utama tetap dikelola di pihak pusat. Tapi pihak pusat punya database lengkap tentang wilayah sekitar. Ada berapa masyarakat, berapa pemuda, berapa ibu-ibu, berapa anak-anak pada zaman itu seringnya beli apa, top up apa, nah, itu dicari. Terkadang banyak Indomaret, contoh ya, saya di Malang. Indomaret di Dau, ini katakan jual sabun tangan. Lah, ini nggak ada di Dinoyo. Loh, kok gini sih? Pasti teman-teman juga sering menemukan hal seperti itu. Di sini ada, di Indomaret ini ada, kok di Indomaret ini nggak ada. Ini kenapa? Nah, karena di Indomaret yang ada, ini dia mampu melihat peluang bahwasanya memang harus benar-benar ada barang ini di sini. Dan yang tidak ada, memang tidak harus ada. Untuk apa? Untuk meminimalisir suatu ancaman. Itu memang dibutuhkan. Mungkin itu jawaban saya untuk penanya yang pertama. Biar cepat langsung saya lanjutkan yang penanya yang kedua. Penanya yang kedua tadi apa Mbak Vivi? Oh ya, oke, ingat. Penanya yang kedua tentang perencanaan, planning. Gimana Kak kalau kita sudah memplanning dari tahap kontekstual, konseptual, fisik. Nah, berhenti di logik. Di logikanya kita nggak mampu ke situ. Setelah itu kita banting setir, balik konsep dari awal kontekstual, konseptual, sampai detail pelaksanaan. Gimana solusinya? Sebelum kita bahas tentang detail wirausaha, hidup adalah butuh konsep. Acara Master Maba ini, awalnya bukan ini. Gitu. Dan konsepnya berubah hanya kemarin sore. Belum ada pemateri, belum ada moderator, belum ada pamflet, belum ada link, apapun belum ada. Konsepnya dirubah hamin kurang dari 24 jam, perubahan total. Dengan ada 600 lebih mahasiswa. Kosongan dengan kepanitiaan yang disibukkan dengan masing-masing, ada yang ikut KKN, ada yang kampus mengajar, ada yang jadi ini, jadi itu. Ini gimana gitu. Dan ini suatu hal awal membranding, bukan membranding UKM, enggak, membranding kampus. Gitu. Bahasanya kesuksesan dilihat dari gimana tolak ukur mahasiswanya untuk menghadapi masalah tersebut. Caranya gimana? Yang pertama, tanamkan pada diri kita sendiri. Tidak ada kata sia-sia atas apa yang sudah direncanakan. Itu sangat penting. Terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang kita perbuat. Gitu. Contoh, tahu kayak gini aku nggak memplanning ini, sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan, sudah tinggal pelaksanaan, ternyata gini. Nah, jangan seperti itu. Gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pahami diri sampean masing-masing. Kalau memang dalam pemahamannya memang harus berhenti sejenak, menenangkan diri, pergi ke alun-alun Malang, bawa buku, melihat pemandangan, ngelukis atau apa, itu sangat penting. Jangan dipaksa, harus ada konsep baru, harus sekarang. Bukan seperti itu konsepnya. Nah, kemarin juga saya seperti itu. Di telepon dari rektorat, Mas, dirubah total pemateri dan seluruhnya. Saya tidak langsung membuka rapat besar, enggak. Tenang dulu, duduk, delok-delok live musik, kopi sore di Malang, browsing di HP. Oh ini ada live musik sore, tak parani yang merono, sambil bawa buku, sama konsep kecil-kecilan, setelah itu baru buka rapat. Nah, karena apa? Karena membangkitkan rasa kepercayaan diri kita yang dibantah oleh keputusan rektorat dan saya tidak bisa melangkahinya. Itu hal yang nggak mudah gitu. Apalagi di 600 mahasiswa dan ada 2 Zoom. Di sebelah juga ada lagi. Ini Zoom 1 dan Zoom 2, Zoom satunya ada. Yang pertama tadi itu Mbak, di
tanamkan pada diri sendiri, jangan sampai ada kata kecewa tentang apa yang sudah di-planning. Ya memang pada waktu itu tidak berguna, dan yakin pasti berguna, meskipun tidak buat sampean, buat orang lain sekitar pasti berguna. Yang kedua, kalau memang benar-benar tidak mampu untuk sekali salah, langsung memulai, break dulu bentar. Bentar tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama, akan memperancu keadaan semuanya gitu. Break bentar, pengennya apa, dipahami, salahnya di mana, dibedah dulu dari feedback dari apa yang kita konsep kok bisa salah. Karena kesalahan bukan melulu tentang perubahan loh ya. Bisa jadi pembenaran atas kesalahan, bukan perubahan gitu. Nah, ini juga lebih didetailkan di sini. Mungkin itu pertanyaan Mbak yang kedua. Dan mudah-mudahan bisa masuk. Kalau kurang nanti bisa chat saya, tanya apapun boleh. Mbak Maulina kalau nggak salah tadi. Yang pertanyaan ketiga. Oke, yang pertanyaan ketiga, gimana saya mengatur waktu saya jualan online, apalagi kuliah juga online. Ya untung kalau punya 2 HP, yang satu buat jualan, yang satu buat kuliah. Kalau punya cuma 1 HP, notifikasi berbenturan. Nah, solusinya gimana? Ini tidak ada solusi. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ini adalah proses adaptasi kalian. Yang awalnya tidak disibukkan dengan kegiatan kuliah yang berkecimpung di daring. Akhirnya disibukkan dengan jebret. Ya wajar, usaha baru, mahasiswa baru yang disibukkan dengan kuliahnya, itu pasti akan di tahap kerisauan di usahanya. Loh kok gini ya? Ternyata susah, ternyata sulit. Ya memang seperti itu. Itu pun juga yang saya rasakan di UKM yang awalnya kegiatan offline bisa ketemu langsung, akhirnya dibenturkan dengan seperti ini. Dan sampai saat ini belum ada solusi yang bagus di seluruh UKM maupun rektorat pun masih bingung gitu. Meskipun tidak relevan ketemu secara daring, ya memang ini seperti ini solusi yang terbaik gitu. Jadi menurut saya ini prosesnya sampean, Pak penanya, sampean nikmati. Ini pengalaman sampean. Tapi saya tadi di awal, suatu pengalaman akan berharga kalau kita benar-benar dalami, benar-benar ngerti, benar-benar mampu menciptakan suatu solusinya di situ. Mungkin itu. Terima kasih untuk 3 penanya. Saya kembalikan ke Mbak Vivi. Nah, oke. Pertanyaannya sangat baik sekali. Oke. Baik, bagaimana Mas Adan, dibuka lagi pertanyaan? Kalau waktunya sudah habis bisa ditutup, kalau masih ada bisa dilanjut, kalau masih kurang dilanjut di lain waktu. Monggo. Karena ini banyak sekali yang bertanya di chatroom ya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu ya, karena waktunya juga sudah habis. Oke. Dan nanti untuk pertanyaan selanjutnya, seperti kata pemateri kita, bisa langsung chat beliau dan juga atau ngopi-ngopi. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa sekali menyampaikan materinya. Dan selanjutnya mungkin ada close statement dari pemateri. Oke. Terima kasih. Closing statement dari saya, yaitu yang pertama, Gusti Allah iku enjo. Sing gak ngerti bahasa Jawa nanti bisa dititelkan teman-temannya. Gusti Allah iku enjo. Gelem soro kudu enak, dan gelem enak kudu soro. Contohnya kalau kita sudah berusaha mengeluarkan banyak uang, ya jangan mengeluarkan tenaga juga. Dan kalau kita sudah mengeluarkan tenaga, jangan mengeluarkan uang juga. Pengalaman saya melihat kondisi siklus di desa saya itu seperti itu. Sudah mengeluarkan uang, juga ikut terjun ke lapangan, akhirnya nanti sakit, berobat, uangnya habis di situ. Siklusnya seperti itu terus. Sudah saya bilang, kalau sampean mengeluarkan uang, udah suruh orang saja, sampean sehat, jangan sakit gitu. Kalau memang sampean tidak menyuruh orang, ya ayo terjun bareng. Kalau sakit, uangnya ini buat berobat, jangan uang ngelapa dibuat berobat gitu. Karena kebanyakan seperti itu. Jadi mungkin semangat buat teman-teman yang tadi disampaikan
oleh Mbak Leni selaku perwakilan dari Ketua Pelaksana. Terima kasih juga saya ucapkan untuk memilih UKM kewirausahaan. Takdir bisa dirubah kalau ada kemauan. Jadi di siklus apapun jangan berkecil diri, dari keluarga apapun, dari agama apapun, jangan kita mempunyai pandangan bahwasanya mungkin saya seperti orang tua saya. Dan orang tua sampean berpikir anak saya tidak boleh seperti saya, tak kuliahkan kok. Masa kita berpikir saya akan seperti orang tua saya. Nah, mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Yang mangan, yang anu, yang adus, yang mangan. Oke. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan ya dari materi hari ini bahwa dalam berwirausaha untuk menjadi wirausahawan yang sukses, kita perlu proses, ada di situ ada proses, ada tahapan, dan juga suka duka yang harus kita jalani. Oke. Kemudian nggak nyangka ya, kita sudah ada di penghujung acara. Dan juga kami ingatkan untuk semua partisipan untuk mengisi presensi daftar hadir di link yang sudah disiapkan di chat room. Dan jangan keluar dan jangan meninggalkan Zoom dulu kalau sebelum mengisi daftar hadir. Oke. Terima kasih untuk semua partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan pemateri dan juga seluruh panitia. Saya sebagai MC dan juga moderator memohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak, mau tanya, Kak. Kak, mau suruh buat proposal nggak sih, Kak? Ini bukti subscribe YouTube UKM ini di itu, Kak. Di-upload ya, Kak? Iya, itu diupload kan di situ udah ada ini ya, udah ada linknya. Kalau belum subscribe dulu, terus di screenshot, dimasukkan di link itu tadi. Ya, Kak, makasih, Kak. Oh, ini lah. Oh, ya kayaknya perlu nih. Deh, Kak. Saya mantan ya, Mas. Iya. Nah, izin bertanya, untuk absennya nggak apa-apa pakai emailnya pribadi. Kalau bisa pakai email Unisma, tapi kalau emang nggak bisa nggak apa-apa pakai email pribadi. Yang penting diisi daftar hadirnya. Oh. Ya, Kak, terima kasih. Karena istihanu Kak, au isi daftar hadir ke B lewat komentar email. B si dompet ada matoi. B tira lubang 20 ke? Deh tare. Kurang nanti piti 50 ke.